ternyata nanti terjadi pada teman-teman udah gak harus kaget ya, karena udah tahu ini juga terjadi di angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rani Budianti YouTube channel. Aku adalah seorang PNS nutrisionis yang alhamdulillah sudah 100% di akhir tahun 2021. Dan kali ini aku akan melanjutkan sharing tentang kultur shock di masa CPNS dan membagikan sedikit tips buat teman-teman yang sedang menjalani masa CPNS. Jadi simak sampai akhir. Oh iya, ini adalah part 2. Jadi teman-teman yang belum nonton part 1, jangan lupa untuk tonton dulu part 1-nya ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, kita ngomongin seputar ASN dan nutrisionis. Oke, jadi kultur shock yang dimaksud di sini adalah kebingungan atau rasa kaget yang dirasakan seseorang saat menempati wilayah, daerah, atau menemui sistem kerja baru dan akan menetap dalam waktu yang cukup lama. Ini dia 3 kesegaran yang aku temukan sebelum berangkat kerja. Lihat aktivitas aku sebelum ke kantor yuk. Aku bangun tidur masih ngandalin alarm jam segini. Aku lanjut ritual subuh. Jam 6 pagi aku lanjut mandi dan ini kesegaran pertamaku. Mandi pakai shower scrub varian pomegranate. Dari semua varian Scarlet Whitening, jujur ini wanginya favorit aku nih. Habis mandi berasa banget kulit bener-bener lembab, halus, dan semakin cerah. Aku lanjut siap-siap. Nah ini nih kesegaran nomor 2, pakai lotionnya Scarlet Whitening. Sebenarnya kesukaan aku tuh varian Fantasia, tapi hari ini lagi kepengen pakai varian Romansa. Ini harumnya bener-bener tahan lama loh, nggak kalah sih sama harumnya Fantasia. Nggak pakai parfum lagi juga nggak apa-apa. Ini menutrisi, melembabkan, dan mencerahkan. Oke, sekarang aku ready untuk berangkat. Kita pakai motor aja karena hari ini cerah. Nah, ini dia kesegaran nomor 3, pemandangan menuju ke kantor. Hijau banget kan? Aku yakin gak semua orang ngerasain hal ini sebelum mereka berangkat ke kantor. Dan aku salah satu yang beruntung nih, bisa melihat dan dimanjakan dengan suasana ini. Tapi ketika awal ini salah satu kultur shock juga sih, karena ternyata lumayan jauh dari perkotaan. Jadi untuk masalah kulit, aku lebih sering melakukan perawatan mandiri. Selain 2 kesegaran yang tadi, aku juga pakai body scrub 1-2 kali seminggu. Dan pastinya aku repeat order setiap bulan untuk produk body care Scarlet favoritku lewat official Shopee Scarlet Whitening. Oke, akhirnya sampai. Ini tempat kerjaku dengan pemandangan Bukit Rawan Longsor. Kita lanjut ngomongin kultur shock di masa CPNS ya. Kultur shock selanjutnya adalah latsar sambil kerja atau latsar sambil mengerjakan tupoksi. Sebenarnya latsar sendiri terdiri dari beberapa tahapan dan ada tahapan habituasi aktualisasi yang itu terasa berat sih bagi aku karena harus mengerjakan tugas latsar sambil mengerjakan tupoksi atau rutinitas seperti biasanya. Dan kalau rancangan aktualisasinya itu berbeda dengan rutinitas yang dikerjakan pada hari biasanya, itu jadi terasa berat. Jadi dalam sehari itu mengerjakan tupoksi biasa iya, dan mengerjakan tugas latsar juga iya. Tipsnya teman-teman sebisa mungkin harus multitasking, memanage kerjaan dengan baik dan laporan juga dengan baik, jangan sampai ada miss di keduanya, di tugas latsar ataupun di kerja harian. Selanjutnya buat teman-teman yang ambis dan idealis, yang biasanya di dalam benaknya itu udah banyak ide-ide tentang merubah sistem kerja atau membangun sistem kerja yang baik, alur kerja yang baik, atau ide-ide cemerlang lainnya, harus legowo kalau saat masa CPNS ide tersebut ditolak atau diterima tapi diabaikan. Buat teman-teman nih tipsnya, kalau membuat perubahan itu pahami dulu keadaan dari unit kerja yang baru. Jangan terlalu menggebrak, jadi sesuaikan dulu pola pikirnya, buatlah perubahan yang perlahan. Dan sebaiknya mulai dari diri sendiri dulu sebagai contoh untuk orang lain. Nah selanjutnya ini tidak aku alami, tapi ini dialami oleh sebagian teman-temanku di angkatan 2019 gitu ya, yang masih belum latsar sampai sekarang. Bayangin deh, udah 1 tahun lebih, teman-teman ternyata banyak yang belum latsar. Itu artinya mereka
menjalani masa CPNS-nya lebih dari 1 tahun dan mereka belum terima SK 100%, dan yang berarti gaji 80%-nya terus berlanjut lebih dari setahun. Kalau misalnya gajinya tanpa tunjangan itu tuh, aduh, aku ngebayanginnya aja kayak mereka hebat banget sih bisa bertahan dengan 180% lebih dari setahun. Betulnya kan untuk menerima SK 100% itu salah satu syaratnya adalah sudah menjalani pelatihan dasar ya, atau latsar CPNS gitu. Tapi ternyata tidak semua Pemda bisa menjalani tepat waktu, dan itu sebelumnya udah di-share sama BKD sih tentang ini. Gimana supaya mereka nggak latsar tapi bisa terima SK 100%, itu syarat-syaratnya diatur lagi oleh BKD. Ini ternyata nanti terjadi pada teman-teman udah gak harus kaget ya, karena udah tahu ini juga terjadi di angkatan 2019. Selanjutnya, aku nggak tahu ini terjadi hanya di kantor atau instansi pemerintah atau juga swasta, tapi yang aku lihat ada fenomena yang rajin makin dikerjain, yang males kok dicuekin ya. Untuk fenomena tersebut, aku langsung aja nih ngobrol tentang tipsnya ya. Kalau teman-teman emang suka diberi amanah, gak ada salahnya untuk menonjolkan kelebihan. Tapi jadi CPNS yang biasa aja pun gak salah. Yang penting tupoksi utama itu tetap dikerjakan atau tetap selesai dengan baik, karena itu adalah kewajiban yang utama di kantor. Tapi biasanya senior atau atasan yang sudah melihat juniornya menonjol atau punya kelebihan itu jadi mudah memberikan amanah. Sampai mungkin nanti kamu sadar, ini aku lagi dikerjain atau lagi diandelin sih sebenarnya. Nah, kalau teman-teman memang sanggup dengan amanah tersebut, ya sebaiknya terima. Tapi kalau teman-teman tidak sanggup, baiknya ditolak secara sopan dan dengan alasan yang logis untuk menunjang penolakan tersebut gitu. Karena di masa CPNS ini masa dimana teman-teman masih dalam penilaian, jadi minimalisir membuat orang-orang sentimen sama teman-teman. Yang terakhir, jadi CPNS itu udah mulai jadi sorotan di kalangan keluarga dan masyarakat. Sudah lebih didengar, sudah lebih dipercaya, sudah lebih dipandang. Jadi buat teman-teman harus udah lebih hati-hati dalam bersikap, berperilaku, dan berucap. Mungkin teman-teman yang sudah latsar udah tahu salah satu fungsi ASN itu selain pelaksana kebijakan publik, juga perekat dan pemersatu bangsa. Dengan banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin tidak enak untuk keluarga kita, untuk masyarakat, dan bila kita memposisikan diri sebagai masyarakat pun mungkin terasa tidak enak. Nah, teman-teman jangan sampai jadi provokator. Bila mungkin hal-hal yang tidak enak mengenai kebijakan pemerintah, silahkan disimpan sendiri, diskusikan dengan sesama ASN aja. Jangan sampai misalnya ketidaksetujuan atau misalnya ada pendapat lain tentang kebijakan pemerintah diskusikan atau mungkin teman-teman obrolkan dengan masyarakat, dengan keluarga. Itu jadi bahaya sih. Sekarang teman-teman udah jadi abdi negara atau calon abdi negara yang pastinya pengennya kan lulus ya gitu, jadi 100% ASN. Jadi teman-teman wajib untuk memahami, untuk mengikuti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke teman-teman, segitu aja yang bisa aku bagikan kali ini tentang culture shock di masa CPNS, dan masih banyak banget yang bakalan aku bagikan seputar ASN dan nutrisionis. Jadi please teman-teman subscribe channel ini, dan makasih banyak karena sudah menonton hingga akhir. Tetap semangat menjalani masa adaptasi CPNS. Teman-teman pasti bisa melalui masa ini sampai akhirnya 100%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman CPNS lainnya. Follow juga Instagram aku ya. Bye-bye, sampai jumpa di video selanjutnya.